dengan tema yang sama dengan ibadah tadi pagi juga, tetapi saya bagi menjadi 2 bagian, ya. Jadi tentang persembahan kita kepada Tuhan, ya. Apa yang sebenarnya menjadi persembahan kita kepada Tuhan? Apakah melulu cuma berbicara soal materi, kolektor, cuma itu persembahan kita kepada Tuhan, persepuluhan? Tetapi ada hal-hal yang saya bahas mulai dari ibadah tadi pagi dan juga siang hari ini kita akan sama-sama pelajari apa sajakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi berbeda yang saya sampaikan tadi pagi dengan di ibadah kedua ini. Jadi bagi yang mau mendengarkan, boleh mendengarkan di channel YouTube saya di PDM DRG Santi Tambunan, sehingga nanti kita boleh sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui apa yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Allah memang harus kita taruh di dalam hati kita, ya kan? Kita taruh di dalam hati kita, pikiran kita, supaya apa? Supaya ketika firman yang kita dengarkan itu benar-benar memberikan pengertian, bahkan pengetahuan yang baru bagi kita dan pengingat untuk selama-lamanya tentang firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar, sama-sama belajar tentang apa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, mungkin kalau udah cerita soal persembahan, banyak langsung pikir, wah ini kolektor nih. Wah, kayaknya gembala kami lagi butuh uang ini. Kira-kira gitu ya. Kalau udah cerita soal persembahan, udah cerita tentang pemberian, image-nya selalu soal materi. Selalu dikaitkan dengan uang, keuangan. Padahal sebenarnya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, persembahan kepada Tuhan itu bukan cuma bercerita tentang materi, bukan cuma bercerita soal uang, tapi itu juga termasuk. Sekarang kita akan sama-sama belajar. Kalau tadi pagi saya menyinggung bahwa pada perjanjian lama, ya, ada korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, korban bakaran, ada korban sembelihan, ada korban penebus salah, ada korban untuk mengganti kerugian, dan itu semua berupa binatang. Itu semua binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan dan harus binatang yang terbaik. Dan itu nanti akan dibakar habis. Ada yang dibakar habis, ada yang harus dimakan oleh imam beserta dengan orang yang mempersembahkan. Ada juga persembahan berupa tepung, berupa minyak. Nanti boleh mendengar di channel YouTube saya apa itu persembahan pada perjanjian lama. Kemudian saya juga tadi membahas soal persembahan Kain dan Habel, persembahan dari Nuh, juga persembahan dari seorang janda yang miskin itu berupa materi. Kalau persembahan janda miskin itu. Dan yang terakhir, persembahan yang Tuhan inginkan sebagai ibadah yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan pada siang hari ini saya akan masuk pada bagian persembahan yang berikutnya, yaitu yang keenam. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lanjut. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sampai di sini dulu. Persembahan yang pertama adalah persembahan seorang wanita yang bernama Maria, yang adalah saudara Lazarus dan Marta. Apa yang dia persembahkan? Yang dipersembahkan oleh Maria adalah setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, kalau saya baca-baca minyak narwastu itu adalah minyak warisan yang biasanya dipergunakan untuk malam menjelang pernikahan.
Dan harganya itu sangat mahal, yaitu kurang lebih 300 dinar. Upah pekerja satu hari adalah 1 dinar. Jadi 300 itu upah berapa hari Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Upah 300 hari. Jadi berarti harga minyak narwastu murni itu kurang lebih upah hampir 1 tahun. 1 tahun kan 365 hari ya. Bener ya? Coba UMR kita dulu berapa lah? UMR kita, terus kita kalikanlah itu untuk 1 tahun. Itulah harga minyak narwastu yang dipersembahkan oleh Maria. Mahal gak? Mahal ya? Mahal ya? Mahal ya jemaat Tuhan? Mahal, sangat mahal. Apa yang ada di dalam pikiran Maria sehingga dia rela mengeluarkan dari koceknya hanya untuk membeli minyak narwastu? Ya, minyak narwastu ini juga bukan minyak sembarangan, bukan kayak beli minyak goreng di Moli dan sebagainya. Itu katanya kalau saya baca-baca minyaknya khusus tumbuh dari pohon, harus diimpor dari Himalaya katanya ya. Saya nggak tahu, memang mungkin seperti itu karena ini yang murni, nggak ada campuran apapun. Ya saya ingat pertama kali saya punya parfum original waktu kami masa udah jadian apa belum ya, saya lupa, kayaknya udah menikah lah. Itulah pertama kali saya dibelikan parfum ori dan saya tahu itu mahal karena saya dibelikan waktu itu oleh mantan pacar. Belum pernah, biasanya kalau anak-anak gadis kan pakai splash cologne ya kan, yang kadar alkoholnya 80% gitu ya. Jadi sekali mandi wangi tapi habis itu udah hilang wanginya. Tapi pertama kali saya pernah punya parfum original karena dibelikan, waktu itu belinya di mall di Jakarta dan harganya mahal. Saya makainya dikit-dikit, takut habis. Dan habisnya tahunan saudara, karena makainya dikit udah wangi. Karena original. Nah kita lihat di sini, mahal sekali parfum ini, sangat mahal. Andailah UMR 3 juta, 1 bulan 3 kali 12, 36 juta. Harga minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan bukan untuk jadi parfumnya Yesus, tapi apa yang dilakukannya? Lalu meminyaki kaki Yesus. Di kaki parfum saudara. Ini bukan parfum, iya minyak narwastu murni. Ke kaki, kira-kira saudara kalau misalnya dikasih barang berharga, parfum yang mahal, terus orang yang terima itu dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terus bikin disiram di kaki, marah gak ya? Kayaknya gak menghargai sekali pemberian kita. Tapi lihat wanita ini, setelah itu dia meminyaki kaki Yesus, sudah pasti dia tuangkan. Dia minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut itu berbicara mahkota. Berarti rambut dari wanita itu panjang dong ya. Kalau rambutnya pendek gak bisa dia menyeka kaki Yesus. Dan apa yang terjadi? Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Selanjutnya, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Tahu dia harganya saudara. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Lihat, terkadang ada orang-orang yang kelihatannya seolah-olah seperti rohani. Ngapain? Kasih persembahan ke gereja, kau aja berkekurangan. Ini benar-benar hal yang relevan terjadi. Untuk apa kita perkaya gembalanya? Anak kami di Surabaya, ya, saya selalu ingatkan, karena dia hampir tidak pernah pegang uang cash. Apa anak-anak muda sekarang seperti itu ya di kota-kota besar. Jadi masuk ke gereja pun sekarang kan persembahan udah rata-rata QRIS ya. Jadi di depan juga udah pakai QRIS, jadi nggak ada lagi datangin satu-satu, kan Jumat banyak begitu, habis waktu kalau misalnya harus datang ke depan persembahan. Jadi di depan sudah ada QRIS, jadi tinggal pakai handphone, sing, kita tinggal transfer, tinggal bayar sekian. Saya selalu ingatkan, saya tahu gembalanya mobilnya Alphard, bahkan Mercy-nya juga ada, orang kaya. Saya
Saya nggak bilang, deh nggak usah lah deh kasih persembahan ke gereja itu deh. Kayaknya bagus ke bapak sama mama aja, bapak kan gembala. Di sini lebih butuh. Deh perpuluhan Dewo nggak usah ke sana lah, karena gembala tempat Dewo itu kaya, mobilnya Alphard. Ya ada Mercy-nya lagi. Nggak usah deh, lebih butuh di pemenang. Enggak saudara, justru saya ingatkan Dewo, ingat bapak sama mama gembala. Dewo harus persembahan di sana, harus kolektor. Iya mah. Kolektor perpuluhan Dewo juga harus di sana, karena Dewo makan dan minum firman di sana. Jadi di sana juga perpuluhannya, bukan di pemenang, walaupun di sini butuh. Yudas Iskariot sepertinya seolah-olah seperti orang yang berrohani. Kenapa nggak dijual 300 dinar? Lalu itu uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kenapa kehidupan gembalanya bermewah-mewah? Lebih bagus itu dikasih kepada orang-orang miskin. Kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Perhatikan, orang yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan dengan penuh ketulusan, tanpa ada sesuatu yang lain di dalam hati dan pikirannya, dia akan melakukan firman itu dengan penuh ketaatan, karena dia bukan seorang pencuri. Karena dia bukan seorang yang melakukan sesuatu kemunafikan di dalam dirinya. Dan Yudas Iskariot memang adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita didorong dengan sesuatu ketulusan, persembahan wanita ini adalah minyak narwastu yang mahal. Gak tahu logikanya dibuat di mana. Dia rela membuang uang yang begitu banyak hanya untuk menuangkannya ke kaki loh. Kaki. Gak ada orang cium, maaf ya, cium kakiku wangi kan? Gak ada, sewangi-wanginya kaki seseorang gak akan mau kita ciumnya, oke? Bener ya? Kalau misalnya pakaian kita, wangi aku kan, wangi kan? Masih bisa orang, oh iya wangi ya. Cuma kalau kaki, sewangi-wanginya kaki orang, gak mau kita cium kakinya. Tapi ini dia buat di kaki Yesus, bahkan disekanya dengan rambutnya. Rambut itu bicara soal kehormatan. Dia mempersembahkan apa yang dia bisa persembahkan, sekalipun itu mahal, karena dia tahu itu untuk Yesus yang dia kasihi. Haleluya. Dan itu dia lakukan dengan penuh ketulusan. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, Yesus nggak melarang saudara. Kalau kita itu di situ, bahkan rata-rata murid-murid Yudas Iskariot, pasti aku bilang, buang, dibolong-bolong sama nih, ya kan? Tapi apa Yesus melarang? Enggak, saudara, enggak dilarang sama Yesus. Tapi justru Yesus katakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburan. Karena pada waktu itu Yesus sedang mempersiapkan satu masa yang begitu sulit untuk penggenapan janji Bapaknya, yaitu bahwa dia akan mati di kayu salib. Tadi minyak narwastu itu sebagai warisan yang dipersiapkan untuk satu pernikahan sebenarnya, tetapi itu justru dipersiapkan untuk penguburan Yesus. Ayat yang ke-8. Karena, perhatikan ini jawaban Yesus. Jawaban Yesus ini seringkali gak masuk akal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa yang Yesus katakan? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ketika Yesus memang menginginkan sesuatu untuk kita persembahkan, jangan kita tahan-tahan saudara. Apalagi kalau ada orang-orang yang mungkin akan membuat kita jadi ragu. Dan saya yakin Maria ini nggak minta pendapat dari banyak orang. Karena kalau dia minta pendapat bahkan masukan, saya yakin semua yang dimintai masukan itu akan berkata, jangan
Seperti apa pemikiran Yudas. Lalu kita bagi kepada orang-orang miskin. Kau diberkati, kau jadi berkat. Rohani kan kedengarannya. Tapi apa yang Yesus pikirkan dengan apa yang kita pikirkan seringkali bertolak belakang. Haleluya. Seringkali tidak sama. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang menurut kita itu baik. Tapi ternyata Yesus katakan, orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat yang ke-9. Sejumlah orang besar Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi di sini sebenarnya ini juga bagian dari ucapan syukur Maria karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Bayangkan saudaranya yang sudah mati itu dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Yesus. Dan ada rasa ucapan syukur, ada sukacita, sehingga dia mempersembahkan sesuatu yang mahal sebagai ungkapan syukurnya, sebagai ungkapan sukacitanya atas mujizat yang Tuhan sudah lakukan bagi saudaranya Lazarus. Dan dia tidak berpikir bahwa apa yang dia persembahkan itu sangat mahal harganya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mengucap syukur, ya, ada ucapan syukur. Apa yang Tuhan gerakkan, bukan karena harus dipaksa. Jika itu memang karena Roh Kudus yang gerakkan, seperti Maria, dia sedang mempersiapkan penguburan Yesus, dan dia juga mengucap syukur karena mujizat yang sudah dilakukan Tuhan bagi saudara. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seorang wanita juga. Dan ini kisah yang berbeda, saudara. Banyak orang yang berpikir bahwa dua ini sama kisahnya, sama-sama wanita yang mengurapi kaki Yesus. Tapi ini berbeda. Ya, kalau tadi Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, ini kita baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk duduk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kalau tadi wanita yang pertama itu Maria, saudaranya Lazarus, dan Marta membawa setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal harganya, yang harganya 300 dinar. Di kisah yang kedua ini, di Lukas 7, memang wanita ini identik dengan wangi-wangian ya. Identik dengan wangi-wangian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wih, kalau orang terkenal karena prestasi, salut ya. Ya, orang terkenal karena prestasi, orang terkenal karena berbuat baik, orang terkenal karena misalnya orang kaya, kayaknya ada kekaguman ya, berarti punya nama baik. Tapi ini perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Di sini tidak dikatakan apa dosa yang dia lakukan, tapi udah terkenal lah dia. Entah mungkin tukang gosip kah, entah sebagian di ayat lain dikatakan dia sebagai seorang pelacur ya. Nah, tapi di sini dia dikatakan sebagai seorang berdosa. Pokoknya berdosa, bukan cuma sekedar berdosa, dia terkenal karena berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada apa dengan wanita yang terkenal karena berdosa ini? Ada apa dengan dia? Kenapa ketika dia mendengar bahwa Yesus ada dan sedang makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon, dia datang membawa minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya.
Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita perhatikan hampir mirip, tapi ini kisah yang berbeda. Banyak yang berpikir bahwa ini sama wanitanya, beda saudara, beda. Kalau yang ini adalah seorang wanita yang berdosa. Begitu dia mendengar Yesus datang, dia membawa minyak wangi di dalam buli-buli pualam. Pualam, bagus banget berarti tempatnya, baki pualam. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Ada apa dengan air mata wanita ini? Ada apa dengan air matanya? Kenapa dia menangis? Kenapa dia mengeluarkan air mata? Membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Lalu dia seka juga dengan rambutnya. Rambut lagi. Rambut itu bicara kehormatan. Sementara diletakkan di kaki. Dan luar biasanya lagi, kalau ini pakai dicium. Lalu ia mencium kakinya. Bukan setelah diminyaki dikasih parfum baru dicium, saudara. Dicium dulu baru kasih parfum. Gak tahu bau apa enggak. Yesus kalau masa dulu kan gak ada sepatu, pakai kasut, kemana-mana pakai kasut. Entah bau, entah wangi, entah apalah aromanya kaki Yesus itu, tapi dia cium dulu baru dia minyaki dengan minyak wangi itu. Ayat ke-39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal ini, ia berkata dalam hatinya, dalam hati ya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ingat, Tuhan tahu isi hati kita. Haleluya. Jadi kalau mulai kayak di sinetron itu kan, kalau udah mulai side eyes, ya, udah ada di dalam hati yang lain, enggak ngomong tapi dalam hatinya ada sesuatu yang ngomong dari situ. Tuhan tahu, saudara. Haleluya. Hati-hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, iblis memang enggak tahu sebelum kita ucapkan. Tapi iblis bisa mereka-reka apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Simon tadi berpikir dan menaruhkan itu hanya dalam hatinya. Tapi Yesus bilang, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon udah mulai deg-degan nih. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau
Maria sedang mempersiapkan tentang penguburan Yesus, dan ada ucapan syukur karena mujizat yang telah mereka terima. Di sini kita melihat ada seorang perempuan yang terkenal karena dosanya juga mengucap syukur karena apa? Dia butuh pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Dia butuh diampuni. Dia sadar dia adalah orang berdosa. Dia tahu dia banyak pelanggaran. Dia tahu dia banyak kesalahan. Dia tahu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar Yesus sedang makan di rumah Simon orang Farisi itu, dia kejar untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bukan hanya mengejar, tetapi dia juga membawa sesuatu, yaitu minyak wangi yang dia tempatkan di buli-buli pualam. Tempatnya juga bagus. Lalu ia dengan air matanya dulu, dengan air matanya dia menangis. Dia minta ampun. Dia gak ngomong apapun jemaat Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan ampuni aku udah buat begini. Enggak. Terkadang kita ketika datang pada Tuhan, yang ada hanya air mata. Air mata, air mata. Bapak Ibu jemaat Tuhan pernah alami hal itu? Waktu berdoa, gak tahu, gak sanggup mau ngomong apa. Gak tahu mau bilang apa, yang ada cuma air mata yang keluar. Sama seperti wanita berdosa ini, dia gak ada ngomong apapun sama Tuhan. Tetapi air matanya itu membasahi kaki Yesus. Dan itu adalah persembahannya. Lalu air mata itu dia seka dengan kakinya. Kemudian dia cium kaki Yesus. Baru dia tuangkan minyak wangi itu ke kakinya. Haleluya. Iman wanita ini begitu luar biasa. Dia tahu menghormati Yesus dengan ketulusan. Apa yang bisa kita persembahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang kita nggak punyai sehingga kita pusing mau cari di mana. Siapin ayam hitam yang telurnya putih, nggak pernah. Tuhan bilang tolong siapkan untukku, cek dengan harga sekian, nggak pernah. Tuhan selalu mau kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Dan dua wanita ini mempersembahkan sesuatu yang mahal dengan ketulusan dan iman. Haleluya. Berilah sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan dan iman. Seperti wanita ini, dia tahu dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia mau supaya dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik dengan air matanya. Dia gak sanggup berkata apapun. Dia cuma menangis dan air matanya itu membasahi kaki Yesus. Lalu dia seka dengan rambutnya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita dengan iman dan ketulusan, itu yang akan membuat Tuhan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian yang berikutnya, ini dua wanita tadi mempersembahkan minyak narwastu dan juga parfum, ya, minyak wangi yang mahal. Yang berikutnya kita akan melihat ketika orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus ketika Yesus lahir, mereka juga membawa persembahan. Apa yang dibawa oleh orang-orang Majus ketika Yesus lahir? Emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli perbintangan. Mereka nggak tahu Yesus itu lahir di mana, tetapi mereka melihat tanda-tanda langit. Jadi kalau dulu memang ahli-ahli perbintangan itu yang membaca keadaan, situasi dari tanda-tanda yang ada di langit, dari rasi perbintangan dan sebagainya, sehingga mereka mengikuti petunjuk itu. Oh, ini tandanya bahwa juru selamat itu sudah lahir. Mereka mengikuti, berjalan, mengikuti juga tuntunan dari perbintangan itu yang mereka kuasai. Dan pada waktu itu juga mereka datang tidak dengan tangan hampa, karena mereka tahu bahwa yang akan
akan mereka temui itu adalah raja di atas segala raja. Sehingga mereka membawa masing-masing 3 orang membawa emas, kemenyan, dan mur. Kita baca dulu kisahnya. Emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius pasal 2. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu, saya catat di sini, melambangkan tentang keilahian Allah, Kristus sebagai raja, sehingga para majus itu mengakui Yesus sebagai raja. Ya, emas itu logam mulia. Itu melambangkan tentang status Yesus sebagai raja. Dan orang majus itu sendiri mengakui bahwa Yesus adalah raja. Haleluya. Padahal yang mereka lihat adalah bayi kecil. Dan lahirnya pun di kandang domba. Mosok mau jadi raja. Gitu kan. Gimana konsepnya? Yang dilihat bayi berlahir di kandang domba lagi. Tapi mereka sudah tahu bahwa itu adalah raja. Haleluya. Emas. Kemudian mereka membawa kemenyan. Kemenyan itu dupa. Itu adalah sesuatu yang berbau harum. Dan di beberapa gereja, dupa itu, kemenyan masih dipakai di dalam ibadah-ibadah mereka. Karena itu baunya harum, wangi, ya. Itu berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah dan perannya sebagai imam agung. Dan yang terakhir adalah mur. Ini adalah balsam, ini adalah rempah ya yang digunakan untuk mengawetkan jenazah, dan ini adalah nubuat tentang kematian Yesus dan juga penebusan dosa oleh manusia yang dibayar oleh Yesus di kayu salib. Kita melihat di sini apa artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa persembahan orang majus itu pun mereka datang tidak dengan tangan hampa, padahal orang yang mereka jumpai itu bukan tinggal di istana, tetapi karena mereka tahu itu adalah Yesus yang lahir sebagai raja di atas segala raja, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Tadi minyak wangi, ini emas, kemenyan, dan mur. Dan kita melihat lagi yang berikutnya, baru cerita soal materi. Ini juga saya sampaikan tadi, dan tapi kita akan baca kembali, yaitu persembahan seorang janda yang miskin. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Nah, yuk kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Lukas pasal 21 ayat 1, 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kita melihat di sini Yesus nih orangnya ternyata kepo. Bahasa sekarang, kepo. Dia lihat Yesus mengangkat mukanya. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi Yesus tuh kepo. Dia angkat. Yesus tuh melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Jadi yang kita note di sini, yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa ketika kita datang ke depan memasukkan persembahan kita ke dalam peti persembahan, Yesus melihat. Haleluya. Yesus melihat. Apakah cuma orang-orang kaya? No. Ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Orang kaya dilihat Yesus, orang miskin pun dilihat Yesus persembahannya. Dia lihat orang-orang yang mempersembahkan, membawa uang ke dalam peti persembahan. Dan kok tahu Yesus ya? 2 peser. Wih, beneran ya? Kepo banget Yesus ya. Jumlahnya pun Tuhan tahu. 2 peser. Ayat 3. Kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu.
Secara nominal 2 peser itu ya kurang lebih ya kalau kita anggap dolar harganya 10.000, 1 peser itu adalah 0,25 sen US dollar. Ya, jadi kalau 2 peser itu berarti kali 2. Jadi kalau dirupiahkan ya kurang lebih 5.000 rupiah lah. Ya, 0,25 sen kali 10.000 itu 2.500, terus kali 2 5.000. Jadi kurang lebih dengan asumsi dolar 10.000 ya. Kalau sekarang kan enggak 10.000 ya, di atas 10.000 kan. Jadi kurang lebih persembahan janda ini adalah 5.000 rupiah di masa itu adalah upah 1 hari. Upah orang 1 hari 2 peser 1 leptos. Berarti itu kan dia sedang beribadah di bait Allah. Berarti upahnya yang semalam dong. Iya kan? Karena dia belum kerja hari itu. Dia lagi ada di bait suci. Berarti upahnya yang semalam. Gak tahu apa isi kepala dari janda miskin ini. Kenapa dia persembahkan seluruhnya. Gak mikir apa dia nanti mau makan apa. Dia persembahkan seluruhnya. Dan Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Tadi Tuhan lihat ada persembahan orang kaya, Tuhan juga lihat ada persembahan janda miskin. Ayat yang keempat, kenapa yang diberikan janda miskin ini lebih banyak? Ini kita baca, 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus belajar untuk memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Artinya jangan tunggu kita punya banyak uang dulu baru kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Justru saat kekuranganlah di situ iman kita tumbuh, yang menunjukkan bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah, Dia sebagai Raja yang sanggup memberkati kita. Haleluya. Seperti apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dan perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan dalam kolekte kita, persiapkan yang terbaik, bukan nominal. Saya nggak cerita nominal ya, tapi lihat Yesus melihat kesiapan kita di dalam mempersembahkan persembahan. Ini saya berdasarkan yang real dan relevan yang sering kami temukan, tidak sering sih, tapi adalah beberapa kali di kotak-kotak persembahan ada tisu, ada kertas yang dilipat rapi. Kami pikir mungkin ada permohonan doa, tapi ada kertas yang dilipat rapi, berarti sengaja dong, dan dipersiapkan, ya kan? Ada tisu, bahkan ada juga pernah resep obat, mungkin salah masuk ya, mudah-mudahan salah masukin resep obat. Dan ada juga uang 10.000 tapi setengahnya, uang 1.000 atau 2.000. Sekali lagi saya nggak bicara soal nominal, tapi bagaimana kita mempersiapkan persembahan kita. Karena Yesus melihat, kami jelas nggak tahu siapa yang beri ini, tapi kami rindu. Kita harus mempersiapkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari sekian uang 1.000 kita yang paling bagus, misalnya kita punya uang 5 buah uang 1.000. Jangan yang paling jelek, karena yang nggak bisa menolak itu cuma peti persembahan. Tukang parkir bisa menolak, tukang bakso bisa menolak, uang koyak, uang bekas kebakaran, uang yang udah direndam 5 hari. Tapi kotak persembahan gak bisa menolak, bener gak? Semua masuk. Tapi kita perhatikan saudara, Tuhan melihat bukan cuma persembahan orang kaya, tapi persembahan janda miskin itu pun dilihat oleh Tuhan. Amin. Dilihat. Itu sebabnya persembahkan, persiapkan, harus yang sebaik-baiknya, bukan soal nominal. Ya, janda miskin itu cuma kasih 2 peser dan itu seluruh penghasilannya, tapi itulah yang terbaik yang dia bisa persembahkan.
Tuhan gak puji pemberian dari orang kaya itu. Karena orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Dia kasih 1 juta, tapi dia masih punya uang 7 miliar. Gak ada apa-apanya sama Tuhan. Janda itu cuma punya 5.000 semua dikasih. Saya juga belum sanggup imannya memberi seperti janda ini. Ya kan? Saat banyak berani kita memberi, tapi saat sedikit berat gak? Berat. Gak munafik. Tapi lihat iman dari wanita ini, ibu janda ini. Dia memberikan seluruhnya. Dia bukan janda sembarang janda, tapi dia adalah janda yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, persembahan yang berikutnya adalah, kita buka di dalam itu tadi berupa materi, dan yang terakhir adalah Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Pemain musik saya undang datang ke depan semuanya. Ibrani 13 ayat 15. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Jadi persembahan itu tadi kita sudah tahu ada berupa materi, ada berupa emas, kemenyan, mur, ada juga berupa minyak wangi, ada juga berupa minyak narwastu yang mahal, dan di sini juga ada persembahan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Coba berapa banyak kita mengucapkan kata-kata, mana lebih banyak kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, atau justru bahasa-bahasa yang banyak kali menyakiti hati sesama, atau justru menyakiti hati Tuhan. Ini juga persembahan, saudara. Bukan cuma materi, sekali lagi bukan cuma materi. Dan ketika kita mau memberi, disertai dengan iman ketulusan kepada Tuhan, ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, itu juga persembahan. Bahkan satu lagi, juga tadi di ibadah pertama sudah kita buka persembahan yang berikutnya adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Kita baca juga bersama-sama. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan berikutnya adalah persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita. Mumpung kita masih sehat, masih bisa berjalan dengan baik, masih bisa berlari, melompat, memuji Tuhan, persembahkan. Orang mati gak bisa lagi mempersembahkan sesuatu. Makanya dikatakan persembahan yang hidup, kudus, harus memisahkan diri kita, hidup kita dari hal-hal yang tidak baik dengan hal-hal yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti wanita juga yang mempersembahkan sesuatu yang mahal. Ingat, apapun yang kita persembahkan dengan iman dan ketulusan kepada Tuhan. Karena perintah memberi, ini perintah. Ayat terakhir, perintah memberi ini. Ini ayat terakhir, Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Kita baca. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan ke padan. Perhatikan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan ini juga supaya menjadi pengingat buat kita bahwa ukuran ketika kita memberi bukan orang lain. Kalau ada orang yang mengecoh kita dengan berkata, "Gak usah kasih persembahan sama gereja, sama pendetanya, gembalanya, udah kaya kok, nanti dibeliin baju tiap hari ibu gembalanya
harta kekayaan gembala. Sementara kita sudah kehilangan berkat dari Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak bilang sama anak saya tahu gembala itu kaya raya, punya Alphard, Mercy-nya juga ada, punya banyak penthouse kali ya. Tapi saya nggak bilang, deh nggak usah lah kasih persembahan ke sana deh, nggak usah, ke pemenang aja, karena bapak sama mama butuh. Enggak saudara, karena kami juga mau mendidik anak kami benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan hati kita, hidup kita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kayak yang tadi ya, tadi apa? Bapa, aku persembahkan tubuhku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,